Kalau menggunakan indikator kayak gini, tetapi misalkan loss, kalian compare-nya itu next moment, nggak mesti next moment itu di market yang sama, nggak mesti. Tapi kalau memang market yang sama pun boleh, walaupun lama tunggunya kan. Kalau kalian menggunakan metode ini, kalau kalian bisa loss 3 kali berturut-turut, kalau dia trennya, dia secara overall trennya itu naik. Indikatornya terbentuk, ya kan? Kalian ikuti dia setelah terbentuk, kebanyakan open posisinya yang mengikuti dari si trend overall. Itu kalau loss 3 kali, ku ganti saldonya. Bener. Gak mungkin 3 kali berturut-turut loss, gak mungkin. Hai everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altradel, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, indikator yang paling sering saya gunakan di saat saya trade FTT, follow the trend. Tapi ini tidak menggunakan teknik lain ya, cuman menggunakan dari support resisten kadang-kadang. Itu berlaku di market Asia Composite Index dan market index lainnya ya. Di sini kebetulan di market Asia Composite Index, kita masuk ke bagian marketnya. Di bagian Asia Composite Index ataupun di market Asia Composite Index guys, dia itu trennya sedang ngaur ya. Ngaur itu saya tandakan dengan ini dia candlestick ataupun arah grafik yang merusak. Jadi dia itu tiba-tiba langsung naik sendiri dengan brutal. Nah itu saya nobatkan sebagai dia rusak ataupun trennya tidak bisa terbaca. Oke, jadi kita klaim kalau market Asia Composite Index itu tidak bisa digunakan untuk sekarang. Bukan tidak bisa digunakan untuk open posisi, tetapi tidak bisa digunakan untuk trading. Tidak bisa pakai. Belum bisa. Mungkin ke depannya 2 jam kemudian bisa di saat market sudah stabil. Itu ya. Itu sangat penting di saat kita mau untuk open posisi. Misalkan kita mau open posisi nih. Kita lihat dulu marketnya. Marketnya layak atau tidak. Ini kebetulan di market Asia Composite Index di jam 14.32 di tanggal 23 Februari 2025. Ini marketnya tidak layak untuk kita trade, makanya kita tidak trade. Kita masuk ke market Crypto Composite Index. Di market Crypto Composite Index di sini tren sedang cenderung turun. Kita coba open posisi ya. Kita open posisi 3 menit. Kita open posisi 3 menit. Kenapa kita open posisi 3 menit? Ini kalau ditanya kenapa, ini tidak ada jawabannya. Karena ini kita FTT, follow the trend, tanpa mikir sama sekali. Jadi cuman melihat dari indikator. Saya menggunakan 2 indikator by the way. Indikator SMA 12 dengan indikator RSI 10. Cara penggunaan indikatornya, kalau di SMA-nya di bawah, ya berarti kita bisa open buy. Sampai kapan kita open buy? Sampai dia itu nyentuh ke sini. Gitu. Tetapi open posisi di sini itu diusahakan open posisi yang agak lama ya. Maksud agak lama itu bisa 3 menit, bisa 4 menit, 2 menit boleh minimal. Cuman 2 menit itu kayaknya jangan. Open posisi minimal 3 menit lah ya. Cara setting 3 menit itu guys, sekarang itu di jam HP, itu sekarang di jam 14.34. Jam 14.34 ya. Ini ada waktunya. Nah, ini padahal tertulis jelas di sini. Di sini tertulis jelas ya. Ini ada tulisannya, ada angkanya di situ 51 menit. Nah, di sini kalau kita kurangin bagian kurang ini dia tidak bisa diklik, Pak. Tidak bisa diklik. Kalau kita klik di sebelah kanan, belah sini itu bisa ting. Nah, berarti ini artinya 1 menit lebih 34 detik kalau kita klik sekarang. Begitupun kita tambahkan 2, 3. Berarti di sini kita open posisinya 2 menit lewat sekian kemudian ya, ataupun lebih gampangnya seperti ini. Sekarang itu di jam HP sekarang itu di jam 14.35. Ini kan 36. Kalau kita klik sekarang, dia masuk ke 36, itu udah penentuan, udah profit. Nah, misalkan ini jam 14.37, kalau kita klik sekarang di jam 14, masuk ke jam 14.37 itu udah penentuan, gitu ya. Itu pun misalkan kita tambah lagi, nah berarti dia berapa menit? Sekarang itu di 36,
Berarti 36, 37, 38, 39. Masuk 39 berarti 3 menit gitu guys. Itu lebih rekomendasi daripada kalian trade-nya itu di timer. Di timer itu nggak jelas ya. Di timer dia fix. Maksud fix itu kadang-kadang misalkan kita open posisi di detik 30. Nanti di detik 30 kemudian baru selesai, baru close. Nah itu kurang baik. Jadi untuk klik 3 menit klik aja di sini 3 kali. 1, 2, 3. Gitu guys. Oke, sepertinya kita udah berhenti untuk open posisi. Kita cari market lain ya, karena ini udah masuk ke bagian oversold, udah bagian bawah. Si RSI-nya udah menembus ya. Kita ganti market. Nah ini OTC ini bangsat Pak. OTC ini jangan diikuti ya. OTC itu nggak jelas itu OTC. Nah ini ilmu. Kalau sudah berada, ini lihat kawan juga Pak. Lihat kawan di belakang. History itu penting. History adalah jalan kunci untuk menuju keberhasilan. History itu penting. Pernah kan mendengar-dengar history orang gitu. Itu berarti kalau kita ikuti history dia mungkin kita akan lebih baik. Nah ini juga sama mungkin ya. Ini historinya itu dia tidak melebihi dari si RSI-nya. Tidak melebihi, nggak ada yang melebihi. Tapi lain kalau di market Crypto Composite Index tadi. Crypto Composite Index dia melebihi. Tetapi kalau kita ambil dari materi, dia itu nyentuh Pak, bukan tembus. Nyentuh itu udah nggak boleh. Apalagi tembus kan. Kita masuk ke market as Europe. Aduh, Euro Composite Index. Apa sih namanya Europa? Europe. Nah di sini biasanya di market Euro Composite Index itu dia nyentuh balik. Nah jadi di sini harusnya kan bisa open posisi sell kan. Si SMA-nya pun jauh, dia di atas. Tetapi kalau kita open sell takutnya dia nyentuh ke titik terendahnya. Nah itu agak berbahaya. Jadi jangan open posisi di situ. Lihat, kalau kita tadi open di situ di Europa Composite Index kita open sell, dia turun Pak. Sebenarnya bukan pengaruh ya, bukan gara-gara dia nyentuh RSI dia balik, bukan. Itu indikator Pak. Indikator itu sudah dirancang sama orang pro di luar sana, sudah dirancang sama ahli di luar sana. Itu indikator itu aba-aba. Ini area bahaya ini gitu-gitu ya, bukan gara-gara si RSI dia naik. Sebenarnya dia nggak peduli karena indikator itu tercipta ataupun indikator terjadi gara-gara candlestick. Kita belajar candlestick dulu baru bisa indikator gitu Pak. Ini muncul pertanyaan, kalaupun itu diciptakan gara-gara RSI, harusnya RSI bisa jadi acuan utama, tapi enggak juga. RSI kadang-kadang ada yang ditembus kan, gitu. Itu menandakan kalau indikator itu tidak terlalu worth it. Kadang-kadang orang menggunakan indikator aja, dan itu agak salah itu, menggunakan indikator aja tanpa menggunakan candlestick, tanpa belajar candlestick, tanpa belajar trend, tanpa belajar support resisten, dia menggunakan dari si indikator aja, itu salah itu Pak. Euro Composite Index, Euro Composite Index harusnya kita bisa open sell tadi ada doji Pak. Selesai inilah kita coba open sell ya. Europa Composite Index kita open sell, kita open posisinya 4 kali. Tangan apa ya? Open posisi 4 kali. Apa? Oke. Kita menunggu, tapi kalau loss agak repot kita kompensasinya ya. Kalau loss kompensasinya itu susah sekali. Coba kita kalikan. Kalau menggunakan indikator kayak gini, tetapi misalkan loss kalian compare-nya itu next moment, nggak mesti next moment itu di market yang sama, nggak mesti. Tapi kalau memang market yang sama pun boleh, walaupun lama tunggunya kan. Kalau kalian menggunakan metode ini, kalau kalian bisa loss 3 kali berturut-turut, kalau dia trennya, dia secara overall trennya itu naik.
indikatornya terbentuk ya kan. Kalian ikuti dia setelah terbentuk, kebanyakan open posisinya yang mengikuti dari si trend overall. Itu kalau loss 3 kali ku ganti saldonya. Bener. Gak mungkin 3 kali berturut-turut loss, gak mungkin. Oke, 5, 4. Wah, mantap. Perhitungan kita, Pak. Oke, bagus. Yep. Kita ganti market lagi mungkin di Eropa Composite Index. Ini market Asia Composite Index itu sepertinya belum tertolong, Pak ya. Sampai sekarang itu belum tertolong, marketnya masih buruk sekali. Bentuk marketnya semuanya itu sangat buruk sekali ya. Nah, ini dia. Ini kita tunggu momentum ini ya. Harus tunggu kayaknya ini, Pak. Harus tunggu ya. Saya suka kalau tren yang beralur seperti ini. Saya sangat suka sekali. Kita coba shoot open posisi 2 menit. Sekali aja. Biasakan tangan sekali open posisinya. Jangan banyak-banyak 4 kali, jangan. Repot nanti, Pak. Kalau gagal itu repot untuk kompensasinya ya. Tetapi beda ceritanya kalau tadi kan kita open posisi 200.000. Kliknya 4 kali. Berarti 800, berarti 800.000. Klik 4 kali gitu kan. Tetapi beda ceritanya, misalkan kalian itu 800.000 klik sekalinya, itu beda lagi. Itu boleh, karena sekali kan. Dan kompensasinya pun nggak repot setting, nggak repot. Tapi kalau klik banyak kayak gitu, kadang-kadang bikin keselnya itu, Pak. Dia itu kan layernya itu kan nggak sejajar kan. Layernya kadang ada di bawah, ada di atas, ada di tengah. Ini nanti kadang-kadang profit 1 itu lebih jauh sakit hati daripada kita open posisi sekali ya kan. Loss jauh itu lebih sakit hati yang tadi. Dia tipis, lossnya cuma 3, itu kesel gitu, Pak. Lossnya 3, profitnya 1. Sedikit penjelasan kebiasaan dari market Crypto Composite Index. Crypto Composite Index doji-nya itu banyak doji bohong. Maksud doji 1 ya. Doji yang 1. Doji 1 itu banyak doji bohong. Saya tidak ngomong doji yang berderet-deretan, itu enggak. Itu doji 1. Doji 1 itu kebanyakan suka bohong. Seperti market Euro USD. Itu dia suka bohong. Biasanya kayak gini. Di kandasi besar ada doji nih, Pak. Itu bukan doji pembalikan arah. Kalau di Crypto Composite Index dan Euro USD bukan doji pembalikan arah. Tapi kalau udah doji berderetan, itu bukan doji lagi. Itu namanya udah goyang harga itu. Oke, kita profit. Mantap. Kita lihat historinya tadi di awal tadi saya udah open posisi tapi loss saya, Pak. Ini loss saya tadi 60.000. Apa lah. Di market Crypto Composite Index tadi yang saya bilang kurang marketnya. Oke, mungkin kayak gitu aja dari trading kita hari ini menggunakan indikator yang sangat-sangat biasa aja. Indikatornya cuma indikator sering digunakan sama orang-orang juga, Pak. Indikator ini boleh digunakan untuk semua orang, tetapi dalam keadaan harus tahu kalau indikator ini bekerjanya seperti apa, sistemnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Jangan pakai asal-asalan ya. Trading itu kadang-kadang tidak cocok untuk kalian juga, Pak. Kalian yang coba mengikuti trading, ya apapun trading itu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kalian tidak ada perkembangan, kalian mending out aja, Pak, dari trading semua itu. Karena itu bikin rugi dan mengganggu pekerjaan. Oke? Trading tidak layak untuk semua orang, itu benar. Tidak semua orang itu pantas di trading, itu benar. Gak ada kau bisa melihat, oh ini abang ini udah jago sekali nih, udah beli ini, udah beli itu, udah beli motor dia dengan trading, aku harus ikutilah. Kadang-kadang gak bisa, Pak. Nasib Anda dan nasib dia itu beda, karena rambut aja sama, otaknya mungkin beda-beda gitu ya. Itu aja nasihat dari saya, seorang kawan. Thank you very much ya udah menonton. See you next time. Bye bye.